Sobat Entrepreneur, salam finansial freedom. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan membahas success story dari orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Mungkin tidak asing bagi sahabat entrepreneur hari ini, Bapak Khoirul Tanjung, pemilik dari CT Corp, yang hari ini menduduki menjadi peringkat 5 terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Dan sahabat entrepreneur pasti tahu Khoirul Tanjung tidak terlahir dari keluarga kaya, namun beliau terlahir dari keluarga sederhana. Dan bagaimana langkah beliau hingga hari ini bisa menjadi orang terkaya nomor 5 di Indonesia. Simak terus video kita. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung kita dengan cara klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar video kita dapat memberikan manfaat ke lebih banyak orang lain. Ya, sahabat entrepreneur, dalam dunia bisnis khususnya di Indonesia, nama Khoirul Tanjung sudah tak asing lagi. Pria kelahiran 16 Juni 1962 ini memiliki track record yang baik dalam berbisnis. Saat ini ia termasuk ke dalam orang paling sukses dalam bisnis di Indonesia. Ia memiliki beberapa bisnis skala besar di Indonesia. Kepandaiannya dalam berbisnis seringkali dijadikan motivasi bagi anak-anak muda yang ingin menjalankan ataupun membuat sebuah bisnis. Karena kemampuannya itu, Khoirul Tanjung pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kehutanan, Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Umum PBSI periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Tidak ada yang menyangka pria yang lahir dari keluarga sederhana ini bisa menjadi orang besar. Ia terlahir bukan dari orang kaya. Sebenarnya tidak ada latar belakang pengusaha dalam diri seorang Khoirul Tanjung. Sang ayah hanyalah seorang wartawan di sebuah perusahaan koran kecil yang aktif pada masa Orde Lama. Di masa itu ekonomi keluarganya begitu pas-pasan. Terlebih saat ayahnya tidak lagi bekerja sebagai wartawan karena perusahaan tempat ayahnya bekerja ditutup. Kehidupannya benar-benar terpuruk karena sang ayah tidak memiliki pendapatan. Apalagi di masa itu kondisi sekitar masih belum stabil karena persoalan politik. Ayah Khoirul Tanjung akhirnya menjual rumah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarganya memilih untuk tinggal di losmen kecil yang memiliki harga sewa murah. Masa kecil Khoirul Tanjung sama seperti anak-anak pada masa itu. Ia menempuh pendidikan SD dan SMP Vanlit yang berlokasi di Gunung Sayari. Dengan keadaan yang serba kekurangan, ia sama sekali tidak pernah mengeluh. Semangatnya sama seperti teman-temannya yang lain dalam mengenyam pendidikan. Meski dilahirkan bukan dari orang kaya, untuk urusan pendidikan ia mendapat dukungan dari orang tuanya. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Jakarta. Semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan dokter gigi. Khoirul Tanjung muda lulus pada tahun 1987. Semasa menjalani kesehariannya sebagai mahasiswa, jiwa bisnisnya benar-benar muncul. Ia sempat mencoba usaha berjualan kaos, buku kuliah, hingga fotokopi. Ketekunannya dalam berbisnis membuahkan hasil. Ia sempat menyandang mahasiswa teladan tingkat nasional periode 1984 sampai dengan 1985. Khoirul Tanjung memiliki kegigihan yang kuat dalam menjalankan sesuatu. Perjalanan karir Khoirul Tanjung sebagai pengusaha benar-benar dimulai ketika lulus dari perguruan tinggi. Ia pernah mencoba bisnis peralatan kedokteran dan laboratorium, akan tetapi bisnisnya gagal. Padahal itu merupakan bidang spesialis dirinya karena sesuai dengan jurusan yang diambil saat menjadi mahasiswa. Ia sama sekali tidak menyerah hingga bangkit dan mendirikan perusahaan PT Variarti Sinutam, menjadi perusahaan pertama yang ia bangun bersama 3 orang kerabatnya. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang ekspor produk sepatu anak. Perusahaan yang ia rintis ini tidak berkembang cepat, namun tekadnya sangat kuat dan berani. Hanya dengan modal 150 juta ia mencoba memulai bisnis tersebut. Modal tersebut digunakan untuk keperluan operasional perusahaan. Target pasarnya biasanya negara-negara Eropa seperti Italia. Negara tersebut sempat memesan produk perusahaan Khoirul Tanjung dalam jumlah yang besar.
Perusahaannya terus berkembang dengan pesanan-pesanan yang terus berdatangan. Khairul Tanjung memang dilahirkan sebagai seorang pebisnis sejati. Ia tak pernah gentar dengan tantangan modal minim yang ia miliki untuk memulai bisnis. Ia akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan teman-temannya karena perbedaan visi dalam berbisnis. Padahal saat itu bisnisnya dalam kondisi baik-baik saja. Namun ia lebih memilih untuk menjalani bisnisnya secara mandiri. Ini bukan masalah bagi Khairul Tanjung, karena sejak kecil ia sudah diajarkan untuk mandiri. Tahun demi tahun berlalu, Khairul Tanjung tetap konsisten untuk menjadi pebisnis. Tekadnya begitu besar untuk meraih sebuah kesuksesan. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah membangun perusahaan Para Inti Holding yang membagi 3 subholding, yakni Para Global Investindo yang bergerak dalam bidang keuangan, Para Inti Investindo yang bergerak dalam bidang media dan investasi, dan Para Inti Propertindo yang bergerak dalam bidang properti. Banyak jenis bisnis yang dikelola oleh Khairul Tanjung hingga pada tahun 2011 mengubah nama perusahaannya menjadi CT Corp. Nama perusahaan tersebut masih dikenal sampai saat ini. Di bawah naungan perusahaan tersebut terdapat anak perusahaan seperti Mega Corp, Transcorp, dan CT Global Resort. Bisnis yang digeluti Khairul Tanjung berasal dari berbagai sektor seperti finansial, asuransi, pusat perbelanjaan, hiburan, dan masih banyak yang lain. Yang paling terkenal oleh masyarakat Indonesia mungkin stasiun televisi Trans TV dan Trans. Keduanya merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Khairul Tanjung. Bisnis broadcasting dimulainya pada tahun 2001 ketika mencoba melakukan siaran pertamanya. Kesuksesannya bisa dirasakan pada tahun 2008 hingga sekarang. Trans TV menjadi salah satu stasiun favorit masyarakat Indonesia. Untuk melebarkan sayapnya dalam bidang ini, ia mengakuisisi TV7 yang mengubahnya menjadi Trans 7 yang dikenal sekarang. Itu menjadi gambaran betapa kayanya pria bernama Khairul Tanjung. Kesuksesan yang diraih Khairul Tanjung bisa menjadi pelajaran bagi anak muda untuk bekerja keras dalam menggapai impian. Pandainya dalam berbisnis ternyata juga tertular kepada anaknya yang akrab disapa Putri Tanjung. Wanita tersebut memiliki keberanian yang sama seperti ayahnya dalam berbisnis. Di usia mudanya ia sudah memiliki perusahaan sendiri. Ya, itu tadi sahabat entrepreneur success story yang saya kutip dari buku beliau Khairul Tanjung, Si Anak Singkong. Dan ke depan kita akan membahas lebih banyak lagi success story yang dapat memberikan motivasi bagi sahabat entrepreneur. Demikian success story kita kali ini. Semoga video kita bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mendukung kita dengan cara klik subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Demikian video kita pada kesempatan kali ini. Salam finansial.